Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Mudah-mudahan senantiasa diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, sehat bisnisnya, sehat juga isi dompetnya. Jumpa kembali dengan video kami di channel Koleksi Asman dan masih membahas seputar tanaman. Di video kali ini saya akan berbagi informasi tentang bagaimana cara melakukan potong pucuk ataupun pruning yang benar pada tanaman cabai rawit. Namun sebelum videonya dilanjut, jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan juga aktifkan tanda loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari channel Koleksi Asman. Dan gak usah lama-lama lagi, langsung saja kita tonton videonya sampai selesai. Baik teman-teman, sekarang video kita lanjutkan. Jadi di video kali ini kita akan membahas 3 hal. Yang pertama adalah tentang usia ideal bagi cabai rawit ketika kita melakukan potong pucuk ataupun pruning. Kemudian yang kedua adalah cara bagaimana melakukan potong pucuk yang benar. Dan yang ketiga adalah waktu yang tepat untuk melakukan potong pucuk ataupun pruning pada cabai rawit. Yang pertama tentang usia. Pada saat kita melakukan potong pucuk, itu usia cabai rawit yang disarankan adalah ketika berumur 3 bulan. Maaf, bukan 3 bulan ya, 3 minggu. Karena pada saat umur tersebut itu cabai rawit sudah mengalami pertumbuhan secara optimal. Jadi cabai rawit ketika dia pindah tanam dari persemaian menuju ke polybag seperti ini atau ke lahan, itu dia membutuhkan waktu beberapa minggu untuk beradaptasi sebelum kemudian dia tumbuh dan berkembang seperti itu. Nah, pada saat usia 3 minggu itu cabai rawit sudah tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga pada saat itulah waktu yang tepat untuk melakukan potong pucuk ataupun pruning. Namun kadang kita lupa ya, ini umur cabai rawitnya sudah berapa minggu, dan kita pun kadang tidak melakukan pencatatan. Saya pun kadang juga seperti itu. Nah, solusinya kalau kita lupa umur cabai rawit, itu kita bisa melakukan pengukuran. Biasanya cabai rawit yang normal itu ketika usia 3 minggu itu tingginya sudah 1 jengkal orang dewasa lebih, atau kalau diukur itu sekitar 20 sampai 25 cm. Kalau ini sudah 2 jengkal ya, karena memang ini usianya sudah 1 bulan lebih. Jadi seperti itu, kita lakukan pengukuran kalau kita lupa dengan usia cabai rawit kita. Kemudian yang kedua adalah tentang cara bagaimana melakukan potong pucuk yang benar. Di sini yang biasa kami lakukan adalah dengan menghitung 6 daun dari bawah. Ini hanya saya kasih contoh cara menghitungnya saja, karena ini kebetulan saya tidak ada cabai rawit yang usia 3 minggu. Jadi ini saya tidak mempraktekkan, saya hanya memberitahukan cara menghitungnya saja. Jadi dihitung, misalkan ini sebentar. Misalkan ini sampai ke tanah ya. Misalkan ini nancap di tanah, kemudian kita hitung 6 daun. 1 2 3 4 5 6. Kemudian dipotong pucuknya di sini seperti itu. Tapi bukan cabai yang ini ya.
Jadi di sini saya hanya mencontohkan bagaimana cara menghitungnya saja. Dan ada juga yang menghitungnya itu dari atas. Itu ketika umur cabai rawitnya lebih dari 3 minggu, bisa 1 bulan seperti itu kan sudah agak panjang lagi ya, itu tinggi cabai rawitnya sudah agak tinggi lagi, sehingga ada juga yang menghitung 6 daun dari atas seperti ini. Misalkan ini yang kecil-kecil tidak dihitung, ngitungnya dari sini 1 2 3 4 5 6 nya tadi di sini. Nah, kemudian dipotongnya di sini seperti itu. Ada juga yang melakukan dengan cara seperti itu, jadi menghitungnya dari atas. Kalau saya itu biasanya menghitung dari bawah, dan usia cabai rawitnya masih 3 minggu, bukan 1 bulan atau lebih. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah waktu yang tepat untuk melakukan potong pucuk. Yang biasa kami lakukan adalah pada waktu siang hari. Jadi ketika matahari sedang panas di siang hari, sekitar jam 10, jam 11 seperti itu kita lakukan potong pucuk. Tujuannya adalah supaya bekas potongan yang tadi kita lakukan itu cepat kering ya. Karena ini seperti manusia, ketika kita potong nanti kan ada luka di sini ya. Nah, kalau lukanya cepat kering itu tentu nanti cepat sembuh seperti itu. Jadi untuk cabai rawit pun sama, ketika kita lakukan potong pucuk di sini, kemudian nanti dia ada luka. Nah, ketika siang hari itu lukanya cepat mengering karena terkena panas matahari seperti itu. Tujuan kita melakukan potong pucuk adalah supaya muncul banyak percabangan. Nah, di sini saya kasih contoh 2 polybag. Ini yang satu saya perlakukan potong pucuk, kemudian yang satu lagi ini tidak dilakukan potong pucuk. Yang dilakukan potong pucuk di sini sudah muncul berapa cabang ini saya hitung ya. 1 2 3 4 5 6 7 8. Ada 8 cabang. Nah, dengan cabang yang banyak itu nanti diharapkan buahnya juga banyak. Sedangkan yang satunya lagi ini tidak dilakukan potong pucuk. Ini pun ada cabang juga, tapi tidak banyak ya. Ini cuma ada dua cabang yang besar, kemudian mau menyusul lagi cabang baru ini ada 1. Jadi sebetulnya kalau tidak dipotong pucuk pun nanti tumbuh cabang juga, namun waktunya agak lama. Berbeda dengan ketika kita melakukan potong pucuk. Pada saat kita lakukan potong pucuk sekarang, itu nanti 3 hari atau 4 hari sudah muncul calon tunas baru seperti itu. Jadi cepat sekali muncul cabangnya. Kemudian yang jadi pertanyaan, apakah potong pucuk itu penting? Kalau menurut saya potong pucuk itu sesuai selera saja ya. Ada yang menganggap potong pucuk itu penting, ada juga yang menganggap tidak penting. Toh nanti ketika tiba waktunya yang tidak potong pucuk pun ada cabangnya juga seperti itu. Kalau saya pribadi itu saya lebih suka potong pucuk, karena faktanya kalau kita potong pucuk itu muncul cabangnya cepat seperti ini, ada banyak juga. Namun memang ada sisi tidak bagusnya kalau kita melakukan potong pucuk, yaitu nanti buah yang dihasilkan itu biasanya lebih kecil. Dia secara jumlah memang banyak, buahnya lebih banyak, namun dia lebih kecil dibanding yang tidak dilakukan potong pucuk. Dan kalau kita pikir secara logika itu memang masuk akal ya, karena kalau ini cuma 2 cabang, nanti nutrisi dibagi cuma 2 cabang,
itu tentu buahnya lebih besar dibanding dengan ketika nutrisi dibagi menjadi 8 cabang seperti itu. Namun bagi saya pribadi itu besar kecilnya buah itu tidak menjadi masalah. Yang penting dia buahnya banyak, dan kalau melihat tanaman banyak cabang kemudian rimbun dan banyak buah, itu di hati senang seperti itu. Itu kalau saya pribadi. Jadi kembali lagi ke selera masing-masing, apakah mau dilakukan potong pucuk ataupun tidak, itu sesuai selera masing-masing. Baik teman-teman, video kali ini cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan sampai detik ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.